Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita akan segera meninggalkan tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 kita yakin penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Oleh karena itu dalam kasih sayangnya kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah tutup tahun. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bertepatan dengan khotbah tutup tahun 2021, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Momen akhir tahun dan memasuki tahun yang baru adalah momen untuk kita merefleksi atau introspeksi. Sudah sejauh mana dan bagaimana perjalanan hidup saya sepanjang tahun ini? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Adakah yang harus saya perbaiki? Dan bagaimana besarnya kasih Tuhan untuk saya syukuri atas segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa cerita yang mungkin sudah sering kita dengar tentang orang-orang yang memegahkan diri, yang dimana dia mengira bahwa hidup yang dia hidupi dengan segala macam kejayaan dan kebanggaan pribadinya hanya karena kekuatan pribadi, bukan karena pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya mengalami kehidupan yang tragis. Momen akhir tahun atau tutup tahun memasuki tahun yang baru, mari kita boleh melihat bahwa segala apa yang ada padaku dan bagaimanapun aku hari ini, bagaimanapun Anda hari ini, bagaimanapun kita hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Nah, kita boleh mengingat seorang tokoh yang sangat legendaris dari bidang musik, yaitu John Lennon. Seorang artis yang ternama di sekitar tahun 1960-an. Personil The Beatles. Anak-anak muda mengaguminya. Anak gadis, laki-laki, perempuan, bahkan juga ibu-ibu, anak-anak. Banyak orang yang menjadi fansnya. Maka suatu ketika dia diwawancara oleh wartawan. Dan dia berkata dari mulutnya bahwa sekarang pengikutku jauh lebih banyak daripada pengikut Kristus. Dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan atau dia hidupi hari itu dalam titik puncak kejayaannya, bahwa dia bahkan lebih hebat dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan? Karena kesombongan dan karena tidak mau menyadari atas pertolongan Tuhan, maka kata-kata itu mengakibatkan suatu masalah yang fatal. Suatu ketika ada fansnya, yang di sini adalah fansnya memang menembakkan peluru untuk menembak orang lain
tapi peluru itu nyasar dan kena ke dia dan mati. Itulah cerita tentang John Lennon yang sangat ternama itu. Ada lagi tokoh yang hebat atau juga dari dunia musik, yaitu Marilyn Monroe. Satu ketika seorang pendeta yang sangat ternama, Billy Graham, menawarkan untuk dia berkunjung ke rumahnya untuk menyampaikan siraman rohani kepada dia. Tapi apa yang dikatakan Monroe kepada Billy Graham? Saya tidak butuh Tuhan, Pak Pendeta. Dia tidak hanya berkata saya tidak butuh pendeta, tapi bahkan dikatakan saya tidak butuh Tuhan. Tidak lama kemudian, bahwa Marilyn Monroe didapati di kamarnya telah meninggal. Ternyata selidik punya selidik. Sebelum dia tidur, dia memakan obat penenang, yang mungkin itu obat tidur dan sejenisnya atau sejenisnya. Ternyata kelebihan dosis dan mati. Karena begitu tekanan yang berat dalam kehidupannya, akhirnya dia pun mati karena obat tidur. Thomas Andrew sering sekali di masa-masa akhir tahun, film tentang kapal Titanic itu diputar di beberapa stasiun TV swasta. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Thomas Andrew ketika dia diwawancara tentang kekuatan dan daya tahan kapal yang dia rancang, dia berkata bahwa kapal ini hebat, kuat, dan megah. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Apa yang terjadi? Kapal itu berjalan, lalu kemudian di Samudra Atlantik menabrak tiang es, roboh, patah dua, dan hancur, banyak jiwa yang korban. Itulah orang-orang yang mentuhankan dirinya, yang tidak sadar akan pertolongan Tuhan yang ada pada dia. Tapi saya yakin saudara dan saya, kita akan mengatakan benar bahwa Ebenezer, benar bahwa ayat ini tepat kepada saya hari ini. Bahwa Tuhan telah menolong saya sampai di sini, sampai saat ini, sampai sekarang ini. Tuhan yang telah menolong saya, bukan karena kekuatan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ayat yang saya bacakan kepada kita 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 dalam konteksnya berbicara tentang umat Tuhan yang sudah beberapa tahun, bahkan 20 tahun, telah mengalami penindasan dari orang-orang Filistin. Lalu kita membaca ayat-ayat sebelumnya, mereka merasakan semua itu karena memang mereka telah melangkah jauh dari Tuhan. Telah menjalani kehidupan yang bertentangan dengan titah dan perintah Tuhan. Lalu Samuel mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan dan berdoa. Dan pada akhirnya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan di saat yang seperti itu pula, orang-orang Filistin datang kembali menyerang mereka. Tetapi dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat, Tuhan dalam ayat yang boleh kita baca dalam konteks itu, mulai ayat 1 sampai dan ayat 17 dan selanjutnya, kita akan boleh melihat bahwa ternyata Tuhan mengguntur. Lalu kemudian dikatakan orang-orang Filistin itu mengalami kekacauan. Dan oleh pertolongan Tuhan, umat Tuhan Israel memenangkan pertempuran yang besar pada hari itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan, setelah kemenangan itu, maka Samuel mengambil batu, membuat batu peringatan. Ingat, itu adalah batu peringatan yang didirikan di antara Mispa dan Yesana. Berarti dalam perjalanan antara Mispa dan Yesana, didirikanlah batu peringatan, mengingat tentang pertolongan Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan batu peringatan itu disebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
Sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan sedang menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, Samuel mengajak umat Tuhan untuk boleh mengenang kebaikan Tuhan. Samuel mengajak umat Tuhan agar mereka tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Pujilah jiwaku dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Pemazmur berulang-ulang mengatakan hal yang demikian, agar umat Tuhan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Agar umat Tuhan dapat meyakini sepenuhnya bahwa kehidupan yang kita hidupi adalah karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Ketika mereka telah bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tapi kemudian mereka lupa kembali, Tuhan memberikan hukuman lagi. Mereka datang kembali, Tuhan memberikan belas kasihan kembali. Saudaraku yang terkasih, Samuel mengingatkan mereka dengan membuat suatu tugu peringatan, suatu bentuk ingat-ingat, memorize, dengan mendirikan sebuah batu peringatan, agar mereka tidak lupa akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang kita hidupi ibarat kehidupan yang berjalan dalam perjalanan yang panjang. Baru saja kita mulai awal tahun 2021, di bulan Januari 2021. Ternyata kita sudah berada saat ini di akhir tahun 2021. Kita sejenak untuk introspeksi, untuk kita merefleksi kembali. Ibarat orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh, atau orang-orang yang mengadakan perjalanan-perjalanan dalam penelitian, maka sesekali mereka perlu berhenti untuk melihat peta. Sudah sejauh mana saya telah berjalan? Dia boleh kembali melihat gurun, lembah, gunung, padang pasir yang sudah dia lewati. Dan kembali dia akan melihat ke depan, mungkin masih ada tantangan-tantangan lain yang akan dia lewati. Tapi ketika dia melihat perjalanan yang sudah jauh, dia akan memiliki kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun kita di akhir tahun 2021. Mari kita kilas balik kepada kasih Tuhan, kepada pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Mungkin di tahun ini kita telah melewati berbagai macam pergumulan yang saya yakin masing-masing kita punya, walaupun mungkin agak berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu akan berkata bahwa dalam tahun ini Tuhan telah memberikan pertolongan kepada saya. Saya boleh lepas dari rasa sakit dan Tuhan menyembuhkan saya. Mungkin yang satu berkata, di dalam tahun ini Tuhan telah memberikan pertolongan kepada saya dalam hal ekonomi yang begitu berat, tetapi saya masih bisa hidup dan keluarga saya sampai pada hari ini. Yang lain akan berkata bahwa pertolongan telah Tuhan berikan kepada saya. Pada masa lampau aku berduka, tapi Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Mungkin yang lain akan berkata bahwa pertolongan Tuhan begitu indah bagi saya, bahwa saya diberhentikan dari pekerjaan, tapi Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Dan beragam kesaksian lain atas pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Saya yakin tak satu pun di antara kita yang tidak ditolong Tuhan selama tahun 2021. Agar kita tidak menjadi seperti Thomas Andrew, agar kita tidak menjadi seperti juga Marilyn Monroe atau juga Lennon, agar kita selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan ini, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita.
Pandemi kita telah lewati sampai kepada hari ini. Meski masih ada dampak-dampaknya, tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Secara global atau secara umum, dunia masih merasakan dampak itu. Tapi Indonesia, mungkin boleh saya katakan, sedikit lebih baik daripada negara-negara lain. Coba saudara pikirkan bahwa bahkan Belanda saja di tanggal 25 Desember mereka lockdown. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, negara-negara lain mengalami kesulitan yang luar biasa. Meski kita juga negara kita mengalaminya, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan perlindungannya. Tuhan masih memberikan pertolongannya kepada saudara dan kepada saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup ibarat perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan itu, kita membutuhkan Tuhan yang selalu siap sedia memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok di tahun yang baru. Kita tidak tahu tahun 2022 seperti apa. Itu adalah tahun yang penuh misteri. Tetapi hanya satu yang saya yakini dan saudara boleh yakini, bahwa Tuhan, Allah yang maha baik, selalu siap sedia memberikan pertolongannya kepada saudara dan kepada saya. Sampai saat ini, sampai sekarang, dan sedang kita rasakan, Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang menolong saudara. Tuhan sedang menolong saya. Eben Heiser. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita serahkan kembali semuanya kepada Tuhan. Adakah hatimu sedih di beberapa tahun terakhir ini? Atau mungkin di tahun 2021 ini? Tetapi Tuhan ada yang memberikan penghiburan. Adakah engkau pernah merasakan kekurangan, tetapi Tuhan menjaminkan pertolongan sehingga engkau dicukupkan? Adakah engkau merasakan kesedihan atau bahkan kedukaan, rasa sakit, tak sekalipun engkau ditinggalkan? Sampai sekarang ini, Tuhan telah menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Kami telah merenungkan firman Tuhan untuk kami mengakhiri tahun 2021 dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena ternyata tak sedetik pun engkau meninggalkan kami. Karena ternyata engkau menolong kami sampai kepada saat ini. Terima kasih buat hari-hari hidup yang kami boleh lalui sepanjang tahun ini. Kami boleh menjalaninya dengan penyertaan-Mu. Maka dikala kami susah, engkau telah menghiburkan kami. Dikala kami lemah, engkau telah menguatkan kami. Dikala kami berkekurangan, engkau telah mencukupkan kami. Di segala kehidupan dan segala masa, baik di masa pandemi, bahkan bukan di masa pandemi, engkau Tuhanlah Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang selalu siap sedia memberi pertolongan. Terima kasih kepadamu ya Allah. Lalu Tuhan izinkanlah kami untuk melangkah melewati tahun ini, untuk memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Tetapi hati kami dipenuhi dengan keyakinan dan iman bahwa engkau selalu siap sedia memberikan pertolongan kepada kami di saat, kapan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, sebelum saudara akan menerima berkat Tuhan di dalam doa ini, mari renungkanlah pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini bagi saudara. Marilah kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai
Berkati saudara melewati tahun ini, tahun 2021, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Percayalah bahwa Tuhan yang sama, Dialah Tuhan yang akan memberi pertolongan kepada kita mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru, bahkan sepanjang hidup kita. Eben Heiser. Amin.